Begitu ia mengatakan ini, banyak cendekiawan di halaman merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, tiba-tiba hujan turun dari langit. Mengiringi suara hujan ada melodi aneh, dentuman-dentuman-dentuman, seakan-akan ada raksasa agung yang tiada taraf tengah memainkan langit dan bumi sebagai sitar dan alunan hujan sebagai dawai, tanpa mempedulikan apapun, tanpa bertanya tentang Gong Jiao, Sang, Yu, atau Zi, dan memainkannya begitu saja. Namun, ada semacam keajaiban yang memikat dalam melodi yang aneh ini. Begitu Anda mendengarnya, Anda akan merasakan energi vital Anda menghilang, kesadaran Anda mengendur, semangat Anda melemah, dan kelima elemen Anda tercerai-berai. Anda mau tak mau ingin menari mengikuti alunan musiknya. Musik semakin keras. Semua orang di halaman tahu ada yang tidak beres dan hendak mematahkan mantra sihir itu dengan paksa. Tiba-tiba, Qin Mu membentuk segel dengan tangannya dan meninju. Sinar matahari bersinar di udara. Ketika ia melancarkan pukulan ini, guntur yang memekakkan telinga menggelegar dari tengah halaman, mengejutkan semua orang. Semangat mereka goyah dan tekad mereka goyah. Tiba-tiba, mereka tak mampu lagi menahan suara jahat itu. Mereka menari-nari kegirangan, tertawa terbahak-bahak, bernyanyi, dan menari-nari di halaman. Tiba-tiba, melodinya berubah lagi, seolah-olah mereka terjebak di medan perang tempat para dewa dan iblis saling membunuh, dengan kuda besi dan pedang emas menyerbu ke arah mereka dan menenggelamkan mereka. Rasanya begitu nyata sehingga mereka tak kuasa menahan diri untuk melawan. Serangan balik ini bukan masalah kecil. Bahkan mereka yang masih sadar pun harus melawan serangan orang-orang di sekitar mereka. Begitu mereka mengangkat tangan untuk membalas, kewarasan mereka akan terguncang oleh musik dan mereka akan langsung kehilangan akal sehat. Ledakan. Segala macam gerakan meledak di halaman, mantra beterbangan di mana-mana, dan dalam sekejap semua orang berlumuran darah. Banyak orang merasakan sakit dan tersadar kembali. Pada saat ini, Qin Mu berkeliaran di antara kerumunan seperti hantu, dan siapapun yang tersadar akan disentil jarinya. Pemain pipa yang hebat dengan jentikan jarinya. Jari-jarinya mengikuti irama musik, memetik, mengusap, mengaitkan, memetik, memukul, memetik, dan memetik dengan sangat tajam. Musik yang menghentak itu diiringi gemuruh guntur yang keras, udara terus bergetar, dan terdengar suara benda-benda berat yang saling berbenturan. Setelah beberapa saat, Wei Yong menjadi satu-satunya yang tersisa di halaman kecil itu, masih bernyanyi dan menari. Qin Mu menarik tangannya, dan hujan pun menghilang. Musik pun menghilang. Wei Yong akhirnya tersadar dan melihat sekeliling. Ia melihat jejak kaki di mana-mana di halamannya. Bunga dan tanaman di halaman juga hancur. Wajahnya berubah drastis dan ia berkata dengan suara lirih, "Saudara Qin, apa yang terjadi? Aku akan meminjam tanah berharga milikmu untuk memberi pelajaran pada saudara-saudara bodoh ini." Qin Mu tersenyum dan berkata, "Kamu berada di tempat terpencil di sini, dan tidak ada yang akan menghentikanmu saat kamu mengalahkan mereka." Wei Yong terkejut dan buru-buru menoleh ke arah pintu gerbang halaman rumahnya, hanya melihat para cendekiawan tergantung di tembok dengan kepala tertancap di tembok, tak berdaya untuk bergerak. Wajah Wei Yong memucat, "Saudaraku, kau telah menyebabkan bencana besar. Para cendekiawan ini datang ke Akademi Kekaisaran lebih awal dari kita. Siapa di antara mereka yang bukan murid keluarga bangsawan? Sekarang mereka telah dipukuli olehmu, bagaimana kita bisa menoleransinya?" Qin Mu bertanya-tanya, "Kalau aku tidak menghajar mereka, aku akan menunggu mereka menghajarku saja. Mereka sudah menghajarku, apalagi yang bisa kulakukan?" Wei Yong menghentakkan kakinya, berulang kali dan berkata, "Kalian meminjam halaman rumahku untuk menghajar mereka. Aku dari keluarga Wei, mereka tidak berani berbuat apa-apa padaku, tapi kalian pasti akan mendapat masalah. Aduh, apa yang harus kulakukan?" Qin Mu melangkah keluar dan berkata sambil tersenyum, "Jika mereka datang untuk memberiku pelajaran, mereka seharusnya siap diberi pelajaran olehku." Dia berjalan keluar halaman dan melihat kepala-kepala manusia mencuat dari dinding. Qin Mu memandangi mereka dan melangkah maju. Orang-orang terlantar. Seorang cendekiawan terbangun dan berkata dengan lemah, "Beraninya kau berkomplot melawan kami. Saat kami pulih, kau akan mati." Wajah Qin Mu menjadi gelap, "Jika kau berani menyebut kata orang terlantar lagi, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu." Orang-orang terlantar. Qin Mu menarik cendekiawan itu keluar dari tembok,
membawanya ke kediamannya, dan dengan semburan energi vital, ia meluruskan tubuh cendekiawan itu dan menggunakannya sebagai pena besar untuk menulis di dinding dengan darah di kepalanya. Qin Mu menulis 2 kolom kata, lalu menulis baris kata lainnya di ambang pintu. Kemudian, ia melempar cendekiawan itu, yang kepala dan wajahnya berlumuran darah, ke tanah. Cendekiawan itu ditikam ke tanah olehnya, hanya kepalanya yang terlihat. Ia begitu marah dan cemas hingga pingsan. Para cendekiawan lainnya terbangun satu persatu dan menarik kepala mereka keluar dari dinding, masing-masing dengan ekspresi bersalah di wajah mereka. Mereka tidak berhati-hati dan diserang oleh Qin Mu. Serangan ini bukanlah serangan terhadap tubuh mereka, melainkan serangan terhadap jiwa mereka, yang merupakan serangan paling sulit untuk dilawan. Jika itu mantra yang menargetkan tubuh mereka, akan lebih mudah untuk dilawan, karena kekuatan kultivasi mereka tidak jauh lebih rendah daripada Qin Mu, dan jumlah mereka juga lebih banyak. Jika Qin Mu menyerang secara tiba-tiba, ia hanya bisa mengalahkan 1 atau 2 dari mereka. Namun, mantra yang menargetkan jiwa bukanlah masalah kecil. Perwira itu pun menangis dan memimpin prajuritnya untuk membawa kelima pria itu pergi. Qin Mu tiba-tiba berkata, "Jenderal, saya akan memberi Anda resep. Jika ada orang lain yang keracunan racun semacam ini, resep saya bisa menyelamatkan nyawa mereka." Prajurit itu buru-buru berhenti. Qin Mu mengambil pena dan menuliskan resepnya, lalu menyerahkannya kepada prajurit itu sambil berkata, "Resep ini disebut pil pemurni serangga yang murni, yang dapat menahan serangan serangga jiwa dalam ilmu hitam." Prajurit itu terkejut sekaligus gembira. Tiba-tiba ia berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali. Qin Mu segera membantunya berdiri dan bertanya, "Mengapa begitu?" Prajurit itu menyeka air matanya, berbalik dan pergi. Qin Mu menarik pandangannya dan terus duduk dan merawat pasien. Ia pernah mendengar tentang Fudo dari seorang apoteker. Itu semacam ilmu sihir. Para penyihir menggunakan serangga beracun untuk membuat racun, menyerap jiwa serangga beserta racunnya, dan memurnikannya menjadi jiwa mereka sendiri. Ketika mereka membunuh musuh, mereka tidak perlu meracuninya secara langsung, tetapi menggunakan sindiran dan metode lain untuk meracuni musuh. Peracunan itu sangat aneh. Sihir Fudo sebenarnya adalah metode yang menargetkan jiwa. Meracuni jiwa sama sekali berbeda dengan racun biasa. Menggunakan penawar racun biasa tidak akan berpengaruh. Fudo menargetkan jiwa, sehingga metode peracunannya tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Misalnya, metode menggambar bayangan adalah dengan memotong kertas berbentuk manusia, menuliskan nama dan tanggal lahir orang tersebut, lalu menusuknya dengan jarum. Selama penusukan, Fudo dalam jiwa seseorang akan tertanam dalam jiwa orang lain. Atau, membuat manusia jerami, dan menembakkan panah ke manusia jerami tersebut, lalu membunuh jiwa orang lain dalam 7 hari. Semua ini adalah Fudo dan ilmu sihir, yang sangat aneh dan jahat. Qin Mu merawat beberapa orang lagi. Tiba-tiba, sebuah tandu resmi memasuki paviliun Tingyu. Seorang lelaki tua berseragam resmi keluar dari tandu. Ia maju 2 langkah, menangkupkan tinjunya, dan memberi hormat kepada Qin Mu, sambil berkata, "Dokter jenius kecil, tolong aku." Qin Mu terkejut. Ia melihat lelaki tua itu mengenakan seragam pejabat tingkat 2. Seharusnya ia seorang menteri di istana. Ia berkata, "Tuan, Anda terlihat sangat sehat. Mengapa Anda membutuhkan saya untuk menyelamatkan Anda?" Lelaki tua itu berkata, "Ada seorang pasien di keluargaku yang sakit parah. Ia telah berobat ke banyak tabib dan tabib istana, tetapi tidak ada yang berhasil. Kudengar seorang tabib ajaib datang ke kota ini, jadi aku datang untuk memohon agar ia diselamatkan." Fu Qingyun di samping berkata sambil tersenyum, "Tuan Yan sudah lama tidak ke Huaxiang." Pria tua itu tersipu dan terbatuk, "Kapan aku pernah ke sini sebelumnya? Suster Fu, aku bahkan tidak mengenalimu, jangan bercanda denganku. Tabib surgawi, silakan naik ke tandu dan ikuti aku. Tolong, tolong sekali." Qin Mu ragu sejenak, lalu berdiri dan masuk ke dalam tandu. Pria tua itu juga masuk ke dalam tandu. 2 pria kuat yang membawa tandu itu melompat dan berjalan pergi di atas awan. Qin Mu membuka tirai dan melihat keluar, hanya untuk melihat tandu itu melayang menuju pusat ibu kota. Ketika tiba di pusat ibu kota, tampak bunga-bunga teratai yang terbuat dari cahaya keemasan di langit,
di atasnya berdiri para jenderal berbaju zirah emas, menjaga langit kota kekaisaran dengan kekuatan yang luar biasa mengerikan. Para jenderal berbaju besi emas ini mengabaikan tanduk itu dan membiarkannya melaju menuju kota kekaisaran. Qin Mu menurunkan tirai, menatap lelaki tua di seberangnya, dan berkata, "Tuan Yan, pasien di keluarga Anda ini memiliki latar belakang yang sangat penting. Dia menggunakan trik yang sama untuk memancing orang-orang ini keluar." Leluhur muda itu berkata dengan tenang, "Jika sekte-sekte ini berpikir mereka bisa menyingkirkan penguasa negara Yan Kang dan menghancurkan negara Yan Kang, saya khawatir mereka akan menderita." "Tuan muda, apa pendapatmu tentang penguasa negara Yan Kang?" Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah pria hebat dengan pikiran luas dan bakat luar biasa. Leluhur muda itu tersenyum dan berkata, "Ketika dia datang untuk bertanya kepadaku, aku pun berpikir demikian. Awalnya aku ingin menerimanya sebagai murid, tetapi bakat dan pengetahuannya begitu luas sehingga dia sudah menunjukkan tanda-tanda akan melampauiku, jadi aku mengurungkan niat itu agar tidak menunda masa depannya. Jadi, karena negara Yan Kang lebih unggul dari semua sekte dan aliran di dunia dan tak terkalahkan, dan guru negara Yan Kang adalah seorang jenius yang langka, bagaimana seharusnya gereja suci kita menghadapinya?" Ada kesan menguji dalam kata-katanya. Sejak kalimat pertama yang diucapkannya kepada Qin Mu kali ini, dia mulai menguji Qin Mu. Keikutsertaan Qin Mu dalam ujian Imperial College dan menjadi sarjana Imperial College hanyalah ujian pertama yang menguji kekuatannya. Sekarang, ujian tersebut adalah ujian kebijaksanaannya, apakah ia memiliki kebijaksanaan untuk mengendalikan sekte iblis surgawi dan menjadi pemimpin sekte tersebut. Qin Mu merenung sejenak dan berkata, "Ada dua jalan bagi gereja suci kita. Satu jalan adalah mengubah agama menjadi sebuah negara dan membiarkan gereja suci membangun sebuah negara. Jika gereja suci kita membangun sebuah negara, kita harus menjauh dari Yan Kang. Nasib nasional Yan Kang semakin makmur. Setelah penguasa nasional meredakan kekacauan, ia pasti akan menggunakan kekuatan asing. Kita tidak bisa bersaing dengan Yan Kang di dalam negeri, dan kita tidak bisa bersaing dengan Yan Kang jika kita terlalu dekat. Tetapi jika kita menjauh dari Yan Kang, fondasi gereja suci kita tidak akan ada, dan saya khawatir akan sulit untuk memperbaikinya selama beberapa dekade." Leluhur muda itu mengangguk dan berkata, "Jalan pertama sangat sulit. Gereja suci kita didasarkan pada orang-orang biasa di pasar. Jika kita meninggalkan Yan Kang, fondasi kita akan hancur. Jalan ini tidak disarankan. Bagaimana dengan jalan kedua?" "Cara kedua adalah mengandalkan orang lain." Qin Mu berkata, "Gereja suci melekat pada kerajaan Yan Kang." Wajah leluhur muda itu sedikit berubah, dan dia mencibir, "Kau menjadi pemimpin sekte, jadi kau ingin sekte suciku hancur. Berani sekali kau, aku akan membunuhmu." Catatan 1, sekretaris bukanlah kata asing, melainkan jabatan resmi kuno. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk mengelola koleksi buku kerajaan. Jabatan ini didirikan pada dinasti Han Timur, dan jabatan serupa telah ada sebelumnya, yaitu pada dinasti Zhou. Wei Zheng pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal pada dinasti Tang. Sistem jabatan resmi yang diadopsi dalam catatan Dewa Gembala adalah sistem 9 tingkat dan 18 tingkat dari dinasti Tang.
Membuka, ia berteriak pelan, dan mata dewanya terbuka, menatap darah. Bersamaan dengan itu, ia mengepalkan kelima jarinya dan tiba-tiba merentangkannya. Setetes darah itu langsung mengembang dan berubah menjadi bola merah terang yang besar. Qin Mu ragu sejenak, lalu berteriak lagi, buka. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya berputar di pupilnya, membentuk surga kedua, mata langit King Qiao. Qin Mu merasa vitalitasnya tidak mencukupi dan sulit untuk melanjutkan, jadi dia berbalik dan berkata, Tuan Yan, bisakah Anda meminjamkan vitalitas Anda? Tuan Yan melangkah maju, dan vitalitasnya mengalir ke tubuhnya. Ia berbisik, dokter kecil, apakah Anda yakin? Tubuh Qin Mu bergetar hebat, dan vitalitasnya mengalir ke matanya. Berdengung, dan lapisan mata dewa terbuka, memungkinkannya melihat setetes darah dengan jelas. Segala sesuatu yang tersembunyi di dalamnya tak dapat disembunyikan dari matanya. Pria buta itu mengajarinya metode pembukaan mata 9 surga secara lengkap, tetapi kultivasi Qin Mu saat ini belum cukup baik untuk membuka 9 surga sepenuhnya, jadi ia hanya bisa meminjam kultivasi Master Yan. Mata Qin Mu berkilat cahaya ilahi, dan 2 sinar cahaya ilahi melesat dari matanya, panjangnya sekitar 1 kaki. Tiba-tiba, Qin Mu membuka tirai, dan cahaya ilahi di matanya melonjak dan menyinari Ibu Suri di tempat tidur. Ibu Suri tak menyangka ia akan begitu berani mengangkat tirai. Ia langsung menatapnya dengan tatapan yang bagai sambaran petir, mengintimidasi tanpa sedikit pun amarah. Qin Mu menatap matanya, dan cahaya di matanya memudar, aku telah melihat gejala Ibu Suri. Ibu Suri telah diracuni. Meskipun Ibu Suri terbaring sakit dan wajahnya sudah tua, kita masih bisa melihat sikap seorang ibu negara. Ia sosok yang langka. Ia memejamkan mata dan berkata, kesehatan saya semakin memburuk dari hari ke hari. Beberapa dokter di Biro Medis Kekaisaran mengatakan itu penyakit, sementara yang lain mengatakan itu keracunan. Tidak ada jawaban pasti. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya diracuni? Racun yang ada pada Yang Mulia disebut racun 1000 mesin. Qin Mu berkata, racun ini terbuat dari ribuan racun yang saling terkait. Setelah racun 1000 mesin disempurnakan, toksisitasnya berubah dalam ribuan cara, dan hampir tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Penawar apapun akan menyebabkan toksisitasnya berubah dengan cara lain, sehingga penawarnya tidak berguna. Semakin sering diobati, semakin parah toksisitasnya dan semakin parah pula siksaannya. Yang Mulia telah lama diracuni. Untungnya, Yang Mulia memiliki basis kultivasi yang kuat, dan beberapa tabib istana tidak mengobati Yang Mulia, tetapi menggunakan ramuan untuk memperpanjang hidup Yang Mulia. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Para tabib kekaisaran di Biro Medis Kekaisaran semuanya ketakutan. Mereka saling berpandangan dan terdiam. Ibu Suri tersentak dan bertanya, dokter, apakah ada racun seperti itu? Tabib istana Yu membungkuk dan berkata, Yang Mulia, ada racun seperti itu. Kudengar racun ini dibuat oleh Raja Racun berwajah giok, tapi belum pernah ada yang melihatnya, jadi. Ibu Suri mendesah, kau tidak tahu, kan? Para tabib istana tampak malu dan menundukkan kepala sambil terdiam. Ibu Suri menarik napas dan tatapannya tertuju pada Qin Mu, dokter ajaib kecil, bagaimana denganmu? Saya punya solusinya. Qin Mu tersenyum dan berkata, tapi aku perlu tahu obat apa yang diminum Ibu Suri sejak diracun, dan apa resepnya. Tolong berikan kepadaku sesegera mungkin. Aku juga butuh 1023 dayang istana, pena, tinta, dan 1023 plakat. Ibu Suri melambaikan tangannya dan berkata lemah, lakukanlah dengan cepat. Tak lama kemudian, kuas tulis, tinta, kertas, dan batu tulis telah siap, dan istana-istana diharam pun sibuk memanggil dayang-dayang istana dari setiap istana dan halaman. Biro Medis Kekaisaran juga sedang memeriksa obat-obatan apa saja yang dikonsumsi Ibu Suri selama sakit selama bertahun-tahun. Qin Mu mengambil pena dan menuliskan nama serta nomor racun pada papan nama satu per satu. Ia sibuk hingga tengah malam ketika selesai. Lampu di luar istana menyala terang, dan lebih dari 1000 dayang istana berdiri di luar dalam diam. Qin Mu memerintahkan anak buahnya untuk membagikan plakat. Setiap dayang istana memegang plakat berisi nama racun. Qin Mu meminta mereka berbaris membentuk formasi yang aneh. Formasi ini sangat rumit, terdiri dari beberapa pola. Pola pertama hanya menampilkan satu dayang istana yang berdiri dengan plakat,
pola kedua menampilkan 2 dayang istana, pola ketiga menampilkan 4 dayang istana, diikuti oleh pola 8 dayang istana, lalu 16, 32, 64, 128, 256, dan 512. Setelah para dayang istana diatur, Qin Mu melihat resep yang telah diminum Ibu Suri selama bertahun-tahun, dimulai dari resep pertama. Setelah membacanya, ia segera memanggil nomor satu persatu dan meminta para dayang istana untuk berganti posisi setelah mendengar nomornya. Formasi 1000 orang itu langsung berubah. Kemudian, Qin Mu melihat resep kedua dan memanggil nomor lagi, meminta dayang istana yang memanggil nomor untuk bertukar posisi, lalu mengubah formasi. Qin Mu membaca resep satu per satu. Formasi terus berubah, dan posisi para dayang istana pun terus berubah. Para tabib istana sangat terkejut. Seorang tabib istana tua berambut putih gemetar dan berkata, "Aku tidak menyangka akan melihat metode seperti itu seumur hidupku. Aku benar-benar ingin sekali melihatnya." 3 dokter lainnya mengangguk dan mendesah, "Awalnya kami meremehkannya, tapi kami tidak menyangka dia bisa mengenali racun mesin 1000 dan bahkan menggunakan metode menakjubkan ini untuk menghitung seberapa jauh racun mesin 1000 telah berubah." Beberapa tabib istana menghela napas haru. Qin Mu meminta lebih dari 1000 dayang istana untuk berdiri di depan papan sambil berpegangan tangan. Ini adalah struktur tempat berbagai racun-racun mesin 1000 akan saling menahan. Kemudian, posisi para dayang istana ini diubah sesuai dengan pengaruh khasiat obat yang diminum Ibu Suri terhadap struktur racun mesin 1000. Lebih dari 1000 dayang istana ini membentuk sempoa heterogen yang besar dan kompleks. Para dayang istana adalah manik-manik sempoa, yang memungkinkannya menghitung tahap perubahan racun mesin 1000 dalam tubuh Ibu Suri. Metode ini begitu ajaib sehingga bahkan para dokter kekaisaran sangat mengaguminya. Qin Mu menghitung hingga fajar dan akhirnya menyelesaikan semua resep. Para dayang istana kelelahan setelah berdiri dengan tanda-tanda sepanjang malam. Qin Mu mengamati posisi terakhir para dayang istana, tanda-tanda di tangan mereka, dan formasi akhir yang dibentuk oleh 1000 racun. Ia menghitung cukup lama, lalu memejamkan mata. Setelah beberapa lama, Qin Mu membuka matanya dan mengambil pena untuk menuliskan resep. Beberapa dokter kekaisaran maju ke depan, menunduk, mengangguk berulang kali, dan menari karena kegirangan. Tuan Yan juga mencondongkan badan untuk melihat, tetapi dia tidak dapat memahaminya, jadi dia berbisik, "Dokter, apa pendapat Anda tentang resep ini?" Dokter Ku memandang Qin Mu dengan kagum dan berseru, "Resepnya luar biasa dan indah, semegah sebuah lagu." Dokter jenius kecil itu menggunakan metode substitusi, menggunakan satu racun untuk menggantikan racun utama dalam racun 1000 mesin. Kau lihat, yang itu. Setelah yang ini diganti, toksisitas dari 1022 racun lainnya saling bertolak belakang, dan racun itu hilang. Dengan sendirinya, luar biasa, sungguh luar biasa. Tabib kekaisaran lainnya, Yu, memuji tidaklah tidak adil tabib kekaisaran Xiao meninggal. Ia meninggal di hadapan tabib muda jenius itu. Kematian yang pantas. Tuan Yan menggelengkan kepala dan berpikir, mereka yang belajar kedokteran semuanya gila. Apa hebatnya ini? Kuncinya adalah apakah ini berhasil. Jika tidak berhasil, jabatan resmiku dan kepalanya akan hilang.